Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ikhwanifillah, kita banyak mendengar manusia mengatakan bahwasannya orang yang menghabiskan waktunya beribadah dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid, maka mereka orang-orang yang tidak mempunyai masa depan yang cerah. Nah, maka kita tanya kepada orang-orang yang mengatakan seperti ini, ikhwanifillah, apa yang maksud antum dari masa depan yang cerah? Kalau maksud antum masa depan yang cerah, punya rumah banyak, mobil banyak, ladang banyak, tanah banyak, maka apakah antum telah mendapatkannya dan antum yakin akan mendapatkannya? Katanya tidak. Nah, apakah antum jamin bahwasannya antum akan hidup lama lagi di dunia ini? Maka dia tidak bisa menjamin dirinya. Maka kita katakan rezeki gimana pun antum mencarinya 1 jam per hari ataupun mencarinya 24 jam per hari, maka rezeki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan kurang dan tidak akan lebih untuk antum. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan pada antum malaikatnya di saat antum di janin ibu antum dan mencatatkan rezeki sebagaimana yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Masa depan yang sebenarnya, ikhwan fillah, dan hal yang kita bawa untuk masa depan kita bukan pekerjaan. Sekarang bahkan para orang tua sendiri, engkau menjadi pedagang di sana di pasar, kau menjadi pekerja, itu untuk masa depanmu. Ini keliru, ikhwan fillah. Masa depan yang akan kita bawa di masa depan kita adalah amal, ikhwan fillah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathun, yang mengikuti mayit nanti ke kuburannya ada 3. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid, 2 di antaranya bakal balik meninggalkannya dan yang kekal bersama yang menemaninya adalah 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu, yang balik meninggalkannya adalah keluarganya dan hartanya, dan yang tetap kali bersamanya menemaninya di kegelapan alam kubur adalah amalnya. Inilah yang kita cari. Ini masa depan. Maka orang-orang di masjid yang setiap harinya beribadah kepada Allah, setiap harinya menuntut ilmu agama, itu mereka sedang mencari masa depan yang cerah. Dan orang-orang yang meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alasannya mencari nafkah, alasannya sibuk, alasannya ingin mencari masa depan yang cerah, maka itu adalah bisikan syaitan, itu adalah godaan syaitan. Masa depan kita adalah akhirat, ikhwan fillah. Masa depan kita adalah kuburan. Itu masa depan kita. Tidak ada yang bisa menjamin dari kita bahwasanya kita akan hidup bahkan sampai besok. Bagaimana kita menyanyiakan masa depan yang cerah kita? Masa depan yang pasti adalah akhirat. Masa depan yang pasti adalah kuburan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya yang menemani kita adalah amal kita, maka cari itu amal dan rajinkanlah diri kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat 5 waktu kita jaga, seperti berbakti kepada orang tua kita jaga, seperti menjaga amanah ketika kita bekerja di satu perusahaan kita jaga. Kita di sini tidak mengatakan bahwasannya pekerjaan atau perdagangan itu haram, bukan. Akan tetapi kebanyakan orang yang mengatakan seperti ini orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bekerja, berdagang, akan tetapi fokus dia tetap akhirat, tidak akan dia mengatakan perkataan yang sangat jelek seperti ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum.